Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Misa Lailun, yang akan memaparkan tentang kewajiban dalam mata kuliah teori akuntansi. Dalam tema kewajiban ini, saya akan memaparkan mengenai yang pertama, definisi kewajiban, kedua, karakteristik kewajiban, ketiga, penilaian kewajiban, keempat, pelunasan kewajiban, kelima, penyajian kewajiban. Baiklah, kita masuk ke slide pertama. Definisi kewajiban. Istilah kewajiban memiliki makna yang sama dengan hutang ya. Di sini saya akan memberikan 3 definisi kewajiban. Yang pertama, menurut Financial Accounting Standard Board atau FASB, dalam Statement of Financial Accounting Concept nomor 6, mendefinisikan kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Kemudian, definisi kewajiban kedua menurut International Accounting Standard Committee mendefinisikan kewajiban sebagai kewajiban sekarang perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan menyebabkan aliran keluar sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Definisi kewajiban yang ketiga, menurut Ikatan Akuntan Indonesia mendefinisikan bahwa kewajiban adalah utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, di mana penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Dari ketiga definisi ini, secara umum, kewajiban didefinisikan sebagai transaksi di masa lalu yang sekarang mengakibatkan keharusan perusahaan untuk mengorbankan manfaat ekonomi di masa depan. Dari definisi ini kita memperoleh 3 kata kunci, yaitu yang pertama transaksi di masa lalu, yang kedua keharusan sekarang, yang ketiga mengorbankan manfaat ekonomi. 3 kata kunci ini merupakan karakteristik kewajiban yang perlu kalian ketahui. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik kewajiban yang pertama, yaitu mengorbankan manfaat ekonomi. Apa sih mengorbankan manfaat ekonomi ini? Adanya kewajiban dalam suatu perusahaan, hal ini disebabkan bahwa perusahaan harus melakukan sesuatu, yaitu berupa tanggung jawab yang harus perusahaan penuhi. Tanggung jawab ini bisa dilakukan dengan cara memberikan aset atau menggunakan aset perusahaan pas ada waktunya nanti, dan kalau sudah ditransfer atau digunakan oleh pihak lain, otomatis manfaat ekonominya di sini sudah tidak ada, di mana perusahaan tidak dapat menikmati manfaat ekonominya. Dalam hal ini, kalian harus tahu mengenai kewajiban di dalam akuntansi. Dalam akuntansi, ketika transfer manfaat ekonomi ini dilakukan, keharusan untuk transfer atau mengorbankan manfaat ekonomi ini sifatnya memaksa. Ya, memaksa di sini bahwa bukan sesuatu yang bisa diatur-atur atau diputuskan oleh manajemen. Kenapa memaksa? Karena adanya pihak lain yang terlibat di sana. Inilah yang menjadi alasan kenapa transfer manfaat ekonomi ke pemegang saham tidak dianggap sebagai kewajiban. Jadi kalian harus tahu bahwa transfer ekonomi
ya, bukan merupakan suatu kewajiban. Kenapa? Karena perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk transfer ekonomi ke pemegang saham, kecuali jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Ya, jadi dalam hal ini perusahaan itu punya wewenang untuk memutuskan dan mengatur mulai dari memberikan atau tidak memberikan manfaat ekonomi kepada pemegang saham berapapun itu besarnya. Jadi di sini kalian tahu bahwa mengorbankan manfaat ekonomi jika hal tersebut tidak memberikan manfaat buat perusahaan itu tidak perlu dilakukan, kecuali perusahaan tersebut sudah dilikuidasi. Karakteristik kedua yaitu keseharusan sekarang. Apa sih keseharusan sekarang? Jadi maksud keseharusan sekarang itu jadi seperti ini. Ketika suatu transaksi saat ini menimbulkan keharusan mengorbankan manfaat ekonomi di masa depan, itu seperti membayar hutang bank, hutang supplier, hutang pajak, atau janji untuk ngelakuin sesuatu ini sudah memenuhi ciri kedua kewajiban, yaitu keharusan sekarang. Karakteristik yang ketiga dari kewajiban adalah transaksi di masa lalu. Apa sih transaksi di masa lalu ini? Maksudnya seperti ini. Harus ada transaksi dulu, baru bisa kita akui sebagai kewajiban. Contohnya seperti ini, apabila perusahaan melakukan open PO kepada supplier, selama statusnya masih baru buka PO, belum ada transaksi, hanya ada kesepakatan harga atau quality saja, ini belum bisa kita akui sebagai kewajiban. Tetapi, jika sudah ada transaksi dan timbul yang namanya pengiriman barang, keharusan bayar karena menerima invoice dari supplier, ini baru bisa kita akui sebagai kewajiban. Jadi untuk diakui sebagai kewajiban harus ada transaksinya dulu. Ya, itu yang perlu kalian ingat. Jadi dari yang tadi penjelasan saya jelaskan mengenai poin penting dari kewajiban, kalian harus bisa memahaminya, ya. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kewajiban, faktor pertama adalah kewajiban kontraktual, di mana kewajiban yang timbul karena adanya kontrak atau transaksi yang mengikat secara hukum. Oleh karena itu, kewajiban yang disebabkan karena transaksi tersebut wajib dilunasi. Dalam hal ini, perusahaan nggak bisa menghindar dari kewajiban tersebut karena kewajiban tersebut memiliki kekuatan hukum yang sifatnya memaksa. Artinya, jika perusahaan tidak melunasi kewajiban kontraktual ini, maka dapat menyebabkan adanya sanksi secara hukum karena terdapat dokumen legal yang sudah diverifikasi. Contoh dari kewajiban kontraktual ini antara lain utang bank, utang pajak, utang obligasi, utang dagang atau utang usaha, dan utang wesel. Yang kedua, kewajiban konstruktif. Kewajiban ini timbul karena adanya kebijakan perusahaan untuk memajukan usahanya dalam rangka
melaksanakan praktek bisnis yang baik dan nilai-nilai etika bisnis, serta tidak dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban legal. Contoh dari kewajiban konstruktif antara lain, yang pertama tunjangan hari raya bagi karyawan, yang kedua pengembalian uang atau refund kepada pelanggan apabila barang yang dijual itu cacat atau rusak, yang ketiga servis gratis yang dijanjikan oleh dealer sepeda motor. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kewajiban yang ketiga adalah kewajiban equitable. Kewajiban equitable adalah utang yang timbul karena adanya kebijakan perusahaan yang dilandasi oleh alasan moral, bukan karena peraturan hukum atau praktik bisnis yang sehat. Jadi di sini tidak ada sanksi hukum apabila perusahaan tidak menunaikan kewajibannya, tetapi harus dilakukan oleh perusahaan tersebut karena akan menimbulkan yang namanya sanksi moral. Contoh dari kewajiban equitable ini adalah pemberian donasi ke lembaga bantuan amal, pemberian hadiah kepada masyarakat sebagai kompensasi atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu perusahaan. Kemudian yang keempat adalah kewajiban kontingensi. Kewajiban kontingensi adalah kewajiban yang tidak pasti harus dipenuhi karena tergantung pada peristiwa yang terjadi di masa mendatang atau terpenuhinya syarat-syarat tertentu. Kontingensi di sini adalah kondisi atau keadaan yang bersifat tidak pasti yang menyangkut laba atau rugi yang mungkin terjadi. Contohnya, untuk kewajiban kontingensi ini adalah rugi atau laba yang mungkin ditimbulkan akibat sengketa hukum. Jadi, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kewajiban tadi itu ada 4, ya. Untuk kewajiban kontraktual, konstruktif, equitable itu dinilai memenuhi kriteria pengakuan hutang atau kewajiban karena adanya pengorbanan sumber ekonomi yang cukup pasti di masa yang akan datang. Sedangkan untuk kewajiban kontingensi, pengorbanan sumber ekonomi di masa yang akan datang belum pasti baik terkait dengan kemungkinan terjadinya atau jadi atau tidaknya maupun besarnya jumlah rupiah yang harus dibayar. Penilaian kewajiban. Penilaian kewajiban mengacu pada penentuan jumlah rupiah atau nilai keharusan sekarang atau the value of current obligation yang harus dicatat dalam laporan posisi keuangan. Penentuan nilai keharusan sekarang pada setiap saat antara terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban. Semakin mendekati jatuh tempo, nilai kewajiban akan semakin mendekati nilai nominal atau face value dalam kewajiban. Penilaian kewajiban pada saat tertentu adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. Pelunasan kewajiban. Pelunasan adalah tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saatnya dan dalam kondisi usaha normal, sehingga bebas dari kewajiban tersebut. Pelunasan biasanya merupakan pemenuhan secara langsung kepada pihak yang berpiutang. Pelunasan dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain 1. Membayar sejumlah kas sesuai dengan besarnya nilai kewajiban. 2. Menyerahkan aset. 3. Penyediaan atau pemberian jasa kepada kreditor. 4. Penggantian suatu kewajiban dengan kewajiban yang lain. 5. Konversi kewajiban menjadi ekuitas. Untuk konversi kewajiban menjadi ekuitas ini merupakan salah satu cara untuk melunasi utang
yaitu dengan mengubah atau mengkonversi utang menjadi ekuitas. Hal ini dapat dilakukan dengan cara perusahaan menerbitkan yang namanya convertible bonds atau obligasi konversi. Obligasi konversi adalah salah satu jenis instrumen keuangan, di mana sekuritas utang semacam ini biasanya mempunyai status sebagai kewajiban dan ekuitas sekaligus. Artinya di sini pemegang surat berharga tersebut mempunyai hak istimewa untuk mengubah status hutang menjadi ekuitas setiap saat selama hak tersebut masih berlaku atau belum habis. Penyajian kewajiban dalam laporan keuangan. Secara umum, kewajiban disajikan dalam laporan posisi keuangan atas dasar urutan kelancarannya sama dengan penyajian aset. Dalam PSAK nomor 1 memuat ketentuan bahwa aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. Hal ini berarti bahwa kewajiban jangka pendek itu disajikan atau dicatat lebih dahulu dari kewajiban jangka panjang, ya. Jadi dalam penyajiannya kewajiban itu harus jangka pendek dulu, baru jangka panjang, ya. Sekian pemaparan dari saya mengenai kewajiban. Untuk kita akan membahas mengenai pendapatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.